Dan kemarin kita minta audit BPKP secara acak. Bahkan yang sudah ditandatangani SPTJM saja banyak data yang tidak valid. Maka kita kan repot sudah ngasih tahu terus. Maka kami sampaikan kepada kepala daerah dan bupati, jika data yang disampaikan tidak sesuai, ini akan berdampak hukum. Tetapi meskipun sudah masuk, nanti dia masuk dalam afirmasi kategori tertentu, jika ditemukan dia tidak masuk tapi dinaikkan, otomatis akan di take down jika nanti auditnya mereka namanya tidak masuk dari nama yang dimaksud. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berdampak dua sisi terhadap tenaga honorer. Sisi positifnya, nasib honorer semakin baik. Di satu sisi juga membawa kabar buruk untuk tenaga honorer, di mana nasibnya di ujung tanduk pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN di pasal 66 berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN ataupun nama lainnya. Apa yang dimaksud dengan kata penataan? Kita akan lihat. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 66. Ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Artinya, setiap orang tenaga honorer yang ada datanya di database BKN harus diverifikasi dulu. Sesudah diverifikasi, baru divalidasi. Kalau datanya sudah valid, maka bisa dilakukan pengangkatan. Bagaimana cara pengangkatannya? Akan saya jelaskan nanti di channel ini. Silakan Anda tunggu. Kita lanjut. Sesuai dengan data yang dipresentasikan oleh pihak BKN, ternyata ada 8.159 data honorer masa kerjanya kurang daripada 1 tahun. Tentu ini tidak memenuhi syarat dari surat edaran Menpan RB. Usia kerja ada di database BKN yang usianya di bawah 20 tahun. Ada 189. Ada yang usianya lebih dari 56 tahun, 1.599. Total 1.788. Yang paling anehnya lagi, ada 2.656 tidak ada keterangan ijazah. Berarti nggak tahu tamat apa dia. Dan ini sudah disampaikan oleh PLT BKN waktu itu. Ini akan di-delete, akan dihapus dari database BKN. Ini kabar buruk bagi kita tenaga honorer. Maka jika di total ada 12.603 yang akan dihapus nanti atau di take down. Ini perlu teman-teman tenaga honorer agar dicek and recheck lagi datanya di BKN. Mari kita dengarkan penjelasan PLT BKN, Bapak Bima Haria Wibisana. Ini ada yang diusulkan yang tidak sesuai dengan kriteria dari surat Menpan. Jadi ada yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Itu tidak termasuk dalam kriteria itu. Itu ada 8.159. Kemudian juga ada yang usianya di atas 56 tahun. Itu juga tidak termasuk dalam kriteria surat Menpan. Itu ada 1.599 orang. Ada yang usianya masih sangat muda, di bawah 20 tahun. Itu juga tidak termasuk di dalam kriteria itu. Karena kalau kita asumsikan lulus SMA 18 tahun, maka untuk P3K itu dia harus memiliki masa kerja 2 tahun. Jadi usianya harus di atas 20 tahun. Jadi itu ada 189 orang. Jadi itu jumlah-jumlah kelompok-kelompok yang mungkin bisa kita hilangkan dari database ini. Apa statement Menpan RB tentang audit data untuk pegawai non-ASN? Beliau menyampaikan, apabila didapat data honorer tidak valid, maka akan di take down, dicoret, di delete dari database BKN.
Bapak Menpan RB Abdullah Azwar Anas sangat tegas terkait dengan data-data bodong yang ada di database BKN. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan statement dari Menpan RB. Dan kemarin kita minta audit BPKP secara acak. Bahkan yang sudah ditandatangani SPTJM saja banyak data yang tidak valid. Maka kita kan repot sudah ngasih tahu terus. Maka kami sampaikan kepada kepala daerah dan bupati, jika data yang disampaikan tidak sesuai, ini akan berdampak hukum. Supaya tidak ada lagi penandatangan SPTJM tetapi tidak sesuai dengan fakta data yang ada di lapangan. Karena pasti akan merugikan teman-teman yang telah mengabdi lama, disalib bagi mereka yang belum mengabdi. Baik, Pak sekalian, sampai November besok tidak boleh lagi ada memasukkan data baru. Tidak boleh ada. Tapi proses auditnya kan sampai November tidak bisa selesai. Sama perbaikan lain-lain. Maka proses data dan lain masuk sampai bulan tahun depan. Tetapi meskipun sudah masuk, nanti dia masuk dalam afirmasi kategori tertentu, jika ditemukan dia tidak masuk tapi dinaikkan, otomatis akan di take down. Jika nanti auditnya mereka namanya tidak masuk dari nama yang dimaksud. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.